Hello Mas guys, masih bersama saya Evi di Bisnis Pas. Apa? Oke, sorry ya. Misalkan video ini nguploadnya terlambat. Cek bro, speakernya gini bro. Nah, speakernya gini, oke ya, oke. Kameramennya hanya enggak, kameramennya lagi yang biasanya masuk siang, jadi hari ini terpaksa yang pakai yang ini. Oke, jadi gini, maaf misalkan nguploadnya lama, ya toh. Kenapa? Karena nguploadnya lama. Karena di sini hujan, jadi setelah saya janji kemarin mau ngupload, ternyata di sini tuh hujan beberapa hari, 3 hari itu full pagi, siang, sore, malam itu hujan, jadi nggak bisa ngupload. Jadi hari ini temanya gini, bang. Sebenarnya sorry, disclaimer dulu. Sebenarnya ini kan sudah saya bahas dulu ya, sudah saya bahas. Ternyata masih ada aja yang tanya, dan pertanyaan ini menurutku sangat penting. Gini, bang, saya itu udah piara indukan banyak, bahkan sudah ngabisin uang banyak ya, indukan banyak, uang banyak, dan terah atau land pun juga banyak, tapi kok belum ada hasil sama sekali, bahkan belum bisa naik podium pos, bukan SPG lagi, tadi masih lomba di satu titik lepasan aja nggak bisa juara. Itu kira-kira yang salah gimana? Oke, saya bahas dulu ini. Mungkin ya di acara ini ya, mungkin di antara ini kan kalian menganggap bahwa ini banyak. Sebenarnya ini sudah sedikit. Sebelumnya itu saya banyak banget. Dulu kamu bisa lihat di YouTube saya, masih ada di uploadan YouTube itu sekitar 2 tahunan yang lalu, itu ada indukan sekitar 50 pasang ya toh, 50 pasang lebih malah. Dan itu pun saya juga ngalami hal yang sama, semua terah, semua land, semua, pokoknya semua apa ya, istilahnya yang lagi viral apa aku beli. Dan ternyata itu memang benar. Sorry to say, saya harus mengatakan yang sejujurnya, saya harus mengatakan yang saya alami ya, semoga yang lain tidak mengalami. Misalkan ada yang mengalami dan menutup-tutupi juga, silahkan mulai terbuka, kasihan teman-teman yang lain. Jadi gini, terus terang kalau kita bermain dengan banyak land atau banyak terah, itu memang fokus kita akan terpencar. Ini kita jujur, apa adanya, real ya. Loh bang, terus gimana, apa tujuannya samain dulu ternak banyak itu gimana? Bener, pertanyaan kayak gitu ya. Bahkan teman-teman yang segala mengalami mungkin punya tendensi seperti saya, mencari pondasi, ya kan, mencari pondasi atau mencari terah sendiri atau mencari yang cocok di kandang kita. Dan itu menurutku itu jawaban yang paling mudah dicerna loh ya. Jadi gini, misalkan dari 50 berapa sekian atau berapa, bahkan ada yang saya lihat di videonya itu, di video dikirim, bang aku melihara sekitar 100 lebih pasang. Bayangin 100 lebih pasang itu nggak ada hasil. Itu langsung gini, bro, tenang, jangan keburu-buru menjual merpatinya, tetap digali potensi. Terus dia bilang, loh bang, aku tuh udah gali potensi sudah 1 tahun lebih, bahkan ada yang 2 tahun lebih. Itu yang cerita itu 2 tahun lebih nggak ada hasil. Gimana? Sorry to say, saya harus mengatakan jujur bahwa fokus Anda hilang. Kenapa? Bayangin, saya aja baru punya fokus. Oh, ada land Pattaya, oh ada land Kebubule. Jadi land Pattaya, land Kebubule, land Katara itu beda land semua. Jadi tiga land di basic kandang saya itu memang beda land semua. Tapi yang menjadi pondasi kandang saya sementara ini memang Pattaya. Kenapa? Karena dari anaknya, cucunya, cicitnya itu sudah juara semua. Artinya sudah mengalami juara, dan juaranya bukan di tempat saya loh ya, juaranya di tempat lain. Kebubule kenapa kok belum dijadikan pondasi, sedangkan Kebubule itu mulai dari anaknya, kan indukannya itu dari senior, anaknya juara, punya cucu juara, punya cicit pun juga juara. Kenapa kok belum dijadikan pondasi? Karena Kebubule itu kan belum kita masal, dan menjadikan pondasi itu misalkan kita masal, misalkan diambil kawan dan di sana bisa menjadikan juara, bukan cuma satu kandang tapi beberapa kandang sudah menghasilkan juara seperti Pattaya, itu baru bisa dikatakan pondasi kandang. Jadi menurut saya pribadi, kalau pengen bikin pondasi kandang itu ya mulai cucu cicit, ya mulai anak cucu cicit itu harus juara, dan juaranya tidak di tempat kita tapi di kandang lain juga menghasilkan juara. Jadi itu udah, menurutku udah pondasi yang kuat. Jadi kalau ditanya bang, berarti kalau merpati banyak itu jawaban yang paling mudah untuk mencari pondasi. Bener, bayangin saya dulu banyak, ada 50 pasang lebih kan, yang mau dijadiin pondasi yang mana dulu kita juga bingung. Istilahnya kita masih ngacak, meskipun yang lain itu pun sudah menghasilkan juara tapi belum tentu kita jadikan pondasi. Karena kenapa? Pattaya setelah jadi juara pun, kakak Pattaya juga juara, yaitu kakak Pattaya juara, kakak Pattayanya lagi juara, si Pattaya juara, itu aja belum kita jadikan pondasi. Kenapa? Karena memang Pattaya cucunya belum menghasilkan juara, cicitnya belum, kayak gitu pada waktu itu. Tapi setelah udah, terus
saya coba lagi harus di share ke teman-teman yang melihara siapa, saya track semua, saya catati, wah ternyata di sana juara loh. Dan alhamdulillah teman-teman itu semuanya ngasih info, jadi ngasih, bang lainnya yang ini juara bang, oh yang ini juara, saya catat semua, saya catat, cuman nggak saya share di Facebook, di YouTube enggak, karena itu privasi. Dan saya pun tujuannya saya hanya mencari pondasi kandang saya sendiri, saya tidak mencari apa ya istilahnya popularitas lah gitu. Biasanya bang kenapa kok nggak mau nge-share yang sudah juara biar semakin terkenal, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya hanya mencari pondasi yang benar-benar saya pengen ngekip merpati itu yang apa ya istilahnya sing titik tapi sing berkualitas dan bisa digunakan di tempat lain, bukan di tempat saya aja kayak gitu. Kembali ke topik, bang kalau yang sudah banyak itu gimana? Tetap tenang, santai, enjoy, jangan masif langsung jual secara brutal. Meskipun saya yang melakukan pada waktu itu, saya lakukan, sorry, saya sembelih. Jawabannya saya sembelih. Saya semenjak miara merpati itu ya udah jelas ratusan lah ya, tanganku itu kotor dengan menyembelih merpati. Tapi saya nggak makan, yang makan itu tetangga saya atau yang merawat kandang saya. Bahkan ada dulu itu saya bawai 5 ekor, silahkan bawa pulang, tapi ringnya harus dikembalikan. Saya ingin memastikan bahwa burung itu sudah mati ya itu kan. Kalau ring diambil berarti di kaki dipotong, atau misalkan kaki dipotong dia bisa hidup paling ya nggak mau beranak karena kan kakinya patah kayak gitu. Jadi saya tuh dulu masif banget, kalau saya tuh frontal, kalau misalkan nggak cocok saya sembelih. Jadi terus gimana bang masalahnya ini gitu, kalau misalkan sudah banyak ya udah gini, fokusin beberapa indukan yang menurut kalian bagus, misalkan juara. Kalau nggak bisa juara yang anaknya juara kayak gini, fokusin sedikit aja dulu. Contoh ini mas ya, saya cerita sebenarnya banyak yang kejadian seperti itu. Cuman saya ceritakan yang ini aja dulu. Yang mana sing mas sing Pattaya ini ya, ini ya. Nah ini, nah mungkin teman-teman ini belum ada yang tahu ya, banyak yang belum tahu Pattaya itu yang mana. Ini Pattaya itu yang ini. Nah oke. Pattaya itu sebelum dijadikan pondasi itu saya kawinkan dengan Lenggo Bonte. Apakah dengan Lenggo Bonte nggak bisa bagus? Bagus, bahkan anaknya itu saya kirimkan ke kawan dan dijadikan induk sudah menghasilkan juara dan speednya juga tinggi. Itu yang pertama ya, di beberapa tempat, enggak cuma satu tempat. Terus saya juga nggak langsung puas, saya silangkan dengan 006. Dengan 006 yang sudah mati itu juga sudah saya lombakan sendiri di kandang nasional pada waktu itu 1.300 sekian ekor, dan alhamdulillah yang pulang cuma 90 berapa ekor sampai final, dan termasuk anaknya Pattaya sama 006. Saya kirim satu. Nggak puas dengan itu, saya kawinkan lagi dengan melati. Dengan melati menghasilkan cucu. Jadi yang melati saya stok, memang saya nggak produksi banyak pada waktu itu. Saya jadikan stok, alhamdulillah menghasilkan juara di beberapa tempat. Lalu saya gunakan dengan bunga. Dengan bunga juga seperti itu, jelas dari anaknya, cucunya, cicitnya sudah menghasilkan juara sampai detik ini. Nah, artinya apa? Dari satu jantan itu bisa dikawinkan di beberapa betina. Acuannya berapa bang? Kalau bisa acuannya itu ketika kita ini jantan, ini betina, dikawinkan, diambil 3 teloran, iya toh. Setelah 3 teloran, piiknya dibesarin dulu, ambilin lagi betina lagi, ambil lagi betina lagi. Loh bang, tapi kalau yang punya aku yang bagus betina, ya. Kalau betina itu cenderungnya agak lama gimana? Kalau sudah dikawinkan dengan jantan si A, betina ini harus kalau mau diganti harus di steril minimal 1 bulan. Jadi 1 bulan dibiarin dulu biar dia benar-benar nggak nelor. Nah nanti carikan jantan lagi seperti ini, 3 teloran lagi dibiarin 1 bulan, dijeda lah. Terus diambilnya lagi jantan lain. Itu nanti setelah kalau memang benar-benar dengan yakin dengan satu burung itu dijadikan pondasi, di-share dulu, dijadi lombanya gimana. Oh, udah bagus loh, udah juara loh. Baru nanti anak diambil cucunya bisa juara lagi enggak. Ternyata bisa juara loh bang, ya udah dikawinkan lagi dengan burung lain, diambil cicitnya, bisa juara enggak. Ternyata bisa. Kalau sudah bisa, itu fokus Anda sudah menemukan pondasi atau fokus Anda sudah temu. Terus burung yang lain tadi buat apa bang? Bisa dibuat babuan, bisa dibuat apa ya istilahnya, ya seneng-senengan kandang kayak gitu loh. Saya pun juga menyadari, misalkan di kandang merpati cuma sedikit pun juga nggak semangat. Sama lihat ya di video saya, ketika saya punya 50 merpati dan harus di-cut, saya harus berhenti bermain merpati pada waktu itu. Coba cek sekitarnya 1 tahun, yang belum ada 1 tahun lah. Dan terpaksa saya harus memotong atau memangkas burung saya tinggal berapa ini? 15 ekor itu.
jauh lebih panas, jauh lebih sakit hati, ya toh. Saya mesti ngelamun di sini, saya merasa shock, burung yang banyak yang ketika ngasih makan enak, tiba-tiba hening seperti ini. Biasanya kan nggak hening, ya, hening seperti ini, masih stres. Tapi saya ambil hikmahnya dengan kondisi saya harus memangkas kandang saya yang sedikit ini. Alhamdulillah saya malah jadi lebih fokus. Terus fokus saya sekarang apa bang kayak gitu ya? Jenengan fokusnya pilih salah satu land dulu, ya toh. Kalau misalkan udah terlalu banyak loh ya, udah terlalu banyak, pilih salah satu land yang menurut anda bagus. Seperti tadi metodenya ya, satu jantan beberapa betina atau satu betina beberapa jantan, ambil 3 anakan, lombakan. Tuh. Terus bang kalau yang belum, nah ini cocok bagi yang belum punya merpati atau merpati sudah beli cuman sepasang 2 pasang, gimana? Saranku guys, dari pemula, saya pemula, untuk pemula jenengan wes tuku titik ae sing apik pisan, lek gak nek dana silahkan datang merapat ke senior kalian, insya Allah dikasih jalan. Iku lho guys ya, sing pernah saya share gitu loh ya, indukan juara, indukan penghasil juara. Indukan juara itu tadi anaknya juara. Kalau bisa wis telu iki sae ya, penghasil juara, sing juara iki mau utawa anake juara wis telu iki sik. Ya usahakan iku sik, enggak usah akeh-akeh. Lho Bang, lha iku harganya misalkan nih, saya pernah dengar sih, saya dulu juga belanja seperti itu. Belanja itu piyeknya harganya 4 juta, 5 juta. Ya saya beli, ya memang saya seneng kok. Saya beli, meskipun hasilnya zong ya wis terpaksa nggak apa-apa, meskipun kita eksekusi itu ya hal yang biasa lah ya. Menurut saya satu piyek dengan harga sekian juta nggak ada hasil, belum punya anak aja wis meleot lah kasarnya ngomong. Ada yang kena penyakit juga, terpaksa kita sembelih. Itu hal yang wajar. Tapi untuk teman-teman yang belum banyak kesempatan, kalian saranku wis ojo gampang tertarik. Kalian bisa melihat indukanku misalkan api-api, ojo tertarik karo kandangku. Misalkan senior kalian punya merpati api-api, ojo tertarik. Cukup gini loh, fokus sama kandang sendiri, Siti ae dimanfaatkan dulu. Ada temanku itu, ada seniorku, bahkan seniorku masih muda, itu kandangnya paling sampai sekarang itu cuma punya berapa ya? Kemarin aku datang ke tempatnya itu tetap punya tiga pasang atau 4 pasang, dan itu dia continue mek dibolak-balik itu pun juga ada hasilnya. Terus sayanya, bro, tetap konsisten kamu. Jadi ya aku konsistenku bermain. Jadi misalkan cuma 4 pasang ya, sepasang tak dijual sepasang apa 1 ekor, nanti beli lagi sepasang. Jadi kalau dia sudah punya bidian 1 ekor, yang 1 ekor ini harus dilepaskan, dan itu rotasi bertahun-tahun dia seperti itu bisa. Kalau saya kan nggak bisa karena saya kurang sabar, saya butuhnya harus saya ambil cepat, kirim sana harus nanti ada laporan baru saya ambil lagi kayak gitu. Karena saya pengen, tujuan saya kalau sekarang kan pengen punya strain sendiri atau kelas sendiri. Jadi bener misalkan di kandang teman-teman tiba-tiba ada yang ngeklaim ini lainnya KFCR, ya memang ada sebagian di kandang, mungkin teman-teman juga nggak menyangka loh kok wis kan lain KFCR kayak gitu ya. Tapi tetap jangan terpengaruh, silahkan cross check ke saya dulu. Kadang ada memang burung itu yang benar-benar dari kandang saya, ada yang bukan, ternyata udah diperanakan berapa kali tiba-tiba ngeklaim lain KFCR kayak itu. Tapi enggak apa-apa, itu hal yang wajar di dalam merpati pos. Nggak tahu tendensinya apa, sudah suka ngeklaim kayak gitu. Yang penting satu ya, dari kesimpulan tadi, kalau melihara banyak yang sudah terpaksa enggak apa-apa, tetap metodenya ambil yang salah satu yang paling bagus. Jadi namanya itu kita fokus satu burung ya, itu tadi dikawin-kawinkan tadi 3 kali peranaan langsung dilombakan, terserah dilombakan yang mana atau dites sendiri, terserah, yang penting kita punya target sendiri. Yang kedua, kalau belum punya bang, kalau belum punya, beli yang tiga karakter apa, tiga apa sih mau ciri-ciri, bukan ciri-ciri, 3 klasifikasi tadi, penghasil juara, juara atau anak juara itu ya. Terus lubang kalau mahal silahkan datang ke senior kalian. Kalian lucu guys, kalian tuh misalkan rumahnya di Jawa Tengah, kenapa kalian harus malu sama orang Jawa Tengah? Jawa Timur, kenapa malu Jawa Timur? Kalian tuh share aja, cerita wae opo eneke, terus tanya bang, di kandang abang yang sering menghasilkan juara yang mana, terus land mana. Kalau dia bisa menjawab, misalkan land si A yang sering menghasilkan juara di mana-mana, ya wis beli aja yang itu dulu. Kalau bisa anaknya langsung tadi ya. Tapi kalau misalkan ini aku punya land juara sama juara tapi belum ada hasilnya, saranku piye yo,
dengan berat hati belum golek liyane sik guys ya, paham ya maksudku, golek liyane sik ae ya. Jadi biyen sampean itu mempersingkat waktu karena ya gimana lagi ya, namanya pemula kadang itu dengan modal yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, juga kasihan juga kalau misalkan seperti saya loh, saya tuh lemes guys, wis duitku entak akeh, waktuku entak akeh, enggak enek hasilnya. Tapi enggak apa-apa itu dulu. Sekarang yang penting sudah ada hasil, alhamdulillah. Dan sekarang saya punya beberapa basic kandang yang memang sekarang jadi pondasi utama di kandang kita. Wis ngono ae, aku selak panen piye guys yo, sepurane sing ngomong akeh. Panen piye 10. Masih bersama kasih kita di kelas PAUD.